Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul dari Prodi Agribisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep etika kemitraan dalam Islam. Konsep etika kemitraan dalam Islam. Kemitraan merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara tidak sadar manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, kemitraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat. Namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat. Moral dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti mengurangi timbangan, menipu, memanipulasi, dan sebagainya dapat dianggap tidak bermoral. Sedangkan tindakan lain seperti menolong orang lain, memberikan sumbangan, sedekah, infak, dan sebagainya dianggap sebagai tindakan bermoral. Kemitraan adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Apabila di dunia, usaha seperti konsumen, distributor, maupun produsen bertindak tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan usaha akan segera terhenti. Moral adalah pelumas kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Konsep kemitraan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu konsep ketahanan, konsep kepemilikan harta, konsep baik dan benar, konsep tanggung jawab, konsep kejujuran, dan konsep keadilan. Dalam sistem ekonomi syariah dikenal dua bentuk kemitraan dalam menjalankan usaha. Yang pertama yaitu mudharabah, dan yang kedua adalah musyarakah. 1. Mudharabah menurut Wahbah Suhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal atau harta, badan amil atau pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakat, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Masyarakat adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Etika kemitraan dalam perspektif hadis Nabi. Dasar-dasar kemitraan ekonomi Islam dan tuntutan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Makkah, dilanjutkan di Madinah. Tuntutan itu adalah tentang kekayaan dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan, ajakan berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan, memenuhi timbangan, larangan riba dan mendorong zakat, pesan-pesan wajib dalam tuntutan ekonomi, dan pengembangan sumber kekayaan alam. Petunjuk Rasulullah mengenai etika kemitraan yaitu: yang pertama adalah kejujuran dalam ajaran Islam. Kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, amanah dan profesional dalam bisnis. Samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena orang yang selalu jujur pastilah amanah. Yang ketiga, kesadaran tentang signifikasi sosial dalam kegiatan bisnis. Yang keempat, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan sumpah palsu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Yang kelima, tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tidak tertarik membeli dengan harga tersebut. Yang keenam, bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang ketujuh, tidak menjelek-jelekan usaha milik orang lain agar orang membeli kepadanya. Yang kedelapan, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat akan mengadakan keuntungan besar diperoleh. Yang kesembilan, melakukan takaran, ukuran dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Yang kesepuluh, kegiatan usaha tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Yang kesebelas, membayar upah kepada pekerja atau karyawan sesegera mungkin. Yang kedua belas, tidak memonopoli. Salah satu keburukan dalam ekonomi kapital ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Yang ke-13, komoditas bisnis yang diperjualbelikan adalah barang yang baik atau suci dan halal.
Yang ke-14, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Pada dasarnya segala aktivitas usaha harus dilakukan dengan kerelaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ke-15, atau yang terakhir, menjalankan usaha yang bersih dari unsur riba. Allah melarang umat Islam melakukan segala bentuk aktivitas usaha yang mengandung unsur riba. Sekian materi yang sempat saya bawakan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.